bersama dengan trio macan generasi ketiga yang masih macan muda ini ya. Ada Vira, ada Elok, ada Nanda. Kalian duduk di sini untuk menjawab pertanyaan saya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta kalian bertiga ya? Iya. Bahwa salah satu hal yang membuat kalian tuh seneng banget bisa pergi ke Jakarta jauh dari orang tua kalian karena sebenarnya kalian juga ingin clubbing, merasakan dunia malam yang ada di Jakarta. Fitnah atau fakta? Fitnah. Kamu kok jawabnya ragu-ragu ya? Fitnah. Ayo, Fitnah. Ya ini dua yakin nih. Kamu Elok? Fitnah. Ini agak mencurigakan ini. Fitnah atau fakta trio macan? Bahwa kalian ini ya sebelum dilepas menghadapi media-media dan publik, kalian itu dilesin berbagai macam hal supaya tampilnya gak seperti anak baru lulus SMA. Fitnah atau fakta? Fakta. Yang paling susah les apa, Vira? Apa yang paling susah? Gak ada sih, kan di sana diajarin. Oh diajarin. Apa kamu kalau kamu yang paling menantang buat kamu tuh dilesin apa? Koreo. Koreo. Iya. Itu style Korea gitu gini. Oh Korea Iya. gayanya. Oh, kirain gini, latihan gini, gak ada latihan gini. Ada gitu, masih ada. Oh masih ada. Tapi lebih susah yang gaya Korea ya? Iya, Korea. Kalau kamu apa yang paling menantang? Koreo. Koreo paling. Kalau kamu santai ya? Santai santai. udah. Oh dia mau udah tes macam-macam soalnya sebelumnya. Jadi kayaknya udah bisa semuanya. Oke. Baiklah, fitnah atau fakta? Trio macan. Bahwa kalian ini selain dilesin macam-macam juga sudah diwanti-wanti sama manajemen kalian agar akur-akur dan kalau ada masalah di antara kalian harus segera ngomong biar tidak menjadi api di dalam sekam. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta. Udah mulai ada berantem kecil-kecil itu belum? Udah tonjok-tonjokan. Udah tonjok tiap hari. Serem ya. Iya. Tapi kan Pak adaptasi pasti kan kalian baru Iya. kenal ini. Iya. Dia itu ternyata orangnya apa yang setelah pengamatan kamu? Vira ini orangnya apa? Vira itu Penakut. Hah? Penakut kucing. Penakut kucing. Oh, Iya. Vira kalau kamu lihat dia. Dia takut mata. Takut, Cantik, takut mata. enggak. Takut dipelototin gini. Enggak. Gitu. Masa sih itu aku udah tahu yang lain selain takut Iya. dipelototin dia apa lagi? apa Suka ya? kentut. Iya. Nanda coba kalau Apa Nanda ya? khas apa Nanda? Kalau Nanda itu kalau mau tidur pakai Ya, parfum. Harus mandi. Harus mandi. Wah. Iya. Kok dia yang bagus-bagus Apa ya? kan orang Bandung kali? Iya. Emang kalau kamu sendiri ada yang orang lain nggak tahu tentang kamu apa? Apa ya? Udah tahu semua? Apa? Sebutkan tentang kamu itu loh, kebiasaanmu tuh. Kebiasaan aku bersih-bersih. Oh bersih-bersih. Aku nggak percaya, coba main ke rumahku dulu kalau memang. Oke, baiklah. Sekarang kita akan datangkan ini seorang pengacara yang menangani beragam kasus. Kita mau tanya tentang kasus-kasusnya apakah fitnah atau fakta. Kita lihat dulu profilnya Bang Rasman berikut ini. Rasman Arif Nasution, pengacara berusia 49 tahun ini sudah menangani sejumlah kasus selebritis seperti perseteruan Medina Zain dengan Irwansyah terkait aliran dana sekitar 1,9 miliar yang masuk ke rekening pribadi Irwansyah, perceraian Barbie Kumalasari dan Galih Ginanjar yang berlangsung 3 bulan lalu, Ray Utami yang dikabarkan akan menggugat cerai Pablo Benua setelah bebas dari penjara 2 bulan lagi terkait kasus ikan asin, dan Vicky Prasetyo yang melaporkan balik Angel Elga terkait pencemaran nama baik keluarganya yang disebut penipu di channel YouTube Angel Elga. Pria yang pernah menikah siri dengan Bella Luna dan disebut pernikahannya hanya kontrak 1 tahun ini 14 Agustus lalu menerima Barbie Kumalasari bergabung sebagai pengacara di perusahaannya yang mengaku akan tetap membantu kasus sang mantan suami Galih Ginanjar. Berapakah tarif Rasman Nasution yang harus dibayar para artis untuk menyelesaikan masalahnya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, sudah bersama Bang Rasman. Ini pengacara yang sibuk banget, di kasusnya banyak banget ya tahun 2020 ini walaupun dengan pandemi. Oke, Bang Rasman udah biasa dong duduk di kursi yang seperti ini sendiri. Harus jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta? Bang Rasman, fitnah atau fakta? Kalau dalam kasus Medina Zain dengan Irwansyah, sebelum ada surat pemberhentian kasus, Medina sempat meminta damai namun ditolak mentah-mentah oleh Irwansyah. Bahkan pihak Irwansyah akan melaporkan balik Medina Zain. Fitnah atau fakta? Sebenarnya itu sebelum SP3 kan? Sebelum SP3? Sebelum SP3 saya sebenarnya sudah berupaya. Saya berupaya agar Medina dengan Irwansyah itu berdamai. Jadi ini Bahkan saya mendatangi Irwan secara khusus untuk mencari
titik temu perdamaian. Oke. Ini Tapi berarti inisiatif Bang Rasman? ya ternyata kedua belah pihak nampaknya kekeh dan akhirnya keluar SP3 dan sekarang mau tidak mau ya kita hadapi gitu. Oke. Jadi karena ada laporan Irwan, Medi sekarang akan kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan laporan balik, tapi saya tetap berupaya kalau bisa ya jalan damai lebih baik. Jalan damai untuk apa? Ya untuk bagaimana Irwan bisa mencabut laporannya yang sekarang itu diwakili oleh Pitra Olid. Iya, Kemudian Medi juga tidak membuat laporan tambahan karena Medi katanya akan membuat laporan baru gitu. Kenapa? terkait Kenapa dengan Bang Rasman Irwan. sebagai kuasa hukum malah mengharap ini damai? Karena ini kan masalahnya masalah apa ya istilahnya ada masalah bisnis gitu yang kedua-duanya belum ada komunikasi kan. Kenapa Bang Rasman ingin justru mereka berdamai dan Sebenarnya keduanya sudah komunikasi. Jadi jauh tahun 2019 saya sudah berupaya bahwa ini Medi minta ada transparansi keuangan. Iya, betul. Oleh pihaknya Irwan beranggapan itu hanya permintaan Medi sendiri. Sementara mereka kan punya beberapa orang pemegang saham, termasuk Zaskia Sungkar, Iya, oke. termasuk Cynthia Iya, Bella. Nah, sehingga oleh karena itu maka Medi beranggapan karena tidak ada transparansi maka dibawa persoalan ini ke Iya. Polrestabes Kota Bandung. Baik. Jadilah kasus sampai sekarang. iya, ya kenapa harus damai? Kan itu permintaan Medina tidak dipenuhi oleh pihak Irwansyah. Ya maksud saya dicari aja penyelesaian baik-baik. Berapa Bisa sih sebetulnya. keuangannya gitu. Seharusnya bisa. Irwansyah mau menunjukkan laporan keuangannya. Irwan mengatakan bahwa tidak ada masalah. Medi melihat ada masalah. Oh. Nah ternyata di Polrestabes Bandung itu ditingkatkan gitu dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah pada saat itu Bareskrim mengambil alih untuk perintah digelar. Ternyata keluar SP3. Oke. Nah tentu saya tetap pada prinsip mendamaikan mereka, tapi Irwan sudah nggak mau. Oke. Ya mau tidak mau, ya upaya saya akan tetap saya jalankan, tapi Medi berharap ada titik temu. Nah ini Oke. sekarang kan Baik. jadi simpang siur gitu. Sepertinya setelah Medina di SP3, kasus SP3, baru Medi minta maaf. Sebenarnya nggak begitu. Dari awal ingin ada perdamaian. Oh dari awal, jadi bukan gara-gara ada SP3. Iya. Bang Rasman, fitnah atau fakta? Bahwa sebenarnya Bang Rasman ini kan sempat memegang kasus perceraian Barbie Kumalasari dan Gali. Dan Iya. mereka sudah bercerai sejak 3 bulan lalu. Nah sekarang Barbie itu bergabung di law firm-nya Bang Rasman itu karena Barbie nggak bisa bayar jasa Bang Rasman. Setelah yang berikut ini jawabannya jangan kemana-mana, tetap di Ruby.